Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang reproduksi virus. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya Naila Nuzahira. Saya Amelia Agusti. Saya Dea Tasya Cindi Claudia. Saya Sofia Novela Kurnia. Saya Rizky Heriansyah Nugraha Pratama. Hampir semua orang pernah terjangkit virus. Mungkin kamu juga salah satunya. Secara sederhana, virus adalah penyebab dan penular penyakit, seperti cacar dan influenza. Nah, kira-kira bagaimana proses reproduksi virus ya? Secara garis besar, virus menyebar melalui dua daur, yaitu daur litik atau siklus litik dan daur lisogenik atau siklus lisogenik. Daur litik atau siklus litik. Daur litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus, yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus hidup. Virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini, atau dengan kata lain disebut dengan virus virulen. Pada daur litik terdiri dari 5 tahap, sebagai berikut. A. Tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. B. Tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. C. Tahap sintetis atau replikasi atau eklipase. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintetis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat, DNA atau RNA virus, yang kemudian membentuk komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh RNA atau DNA sehingga proses reproduksi virus menghasilkan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan mencapai 100-200 buah. Tahap lisis atau litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Nah, ternyata masih ada satu daur perkembangbiakan virus lagi nih yang belum dibahas, yaitu daur lisogenik atau siklus lisogenik. Tahapan siklus lisogenik dalam dua tahap pertama perkembangan biak virus, yaitu tahap aborsi dan penetrasi, daur litik dan daur ligonetik melalui tahap yang sama, di mana tahap aborsi terjadi ketika virus menempel pada dinding sel inang dan dalam bentuk penetrasi virus memasuki materi dan masuk ke dalam tubuh inang. Nah, tahap yang membedakan daur litik dan daur ligonetik adalah tahap penggabungan dan fase pembelah. Tahap penggabungan terjadi ketika inang yang virus tepati cukup kuat sehingga virus tidak bisa mengambil alih kendali. Jadi, materi genetik dari virus akan bergabung dan materi genetik inang dan membentuk profage. Selanjutnya, sel inang mengalami fase pembelahan dan profage ikut membelah sehingga setiap sel inang mengandung profage. Selama sel inang kuat dan dalam kondisi yang menguntungkan, virus tetap berada dalam bentuk profage.
Namun, bila sel inang lemah atau dalam keadaan yang tidak menguntungkan, seperti terkena radiasi ultraviolet, virus akan langsung memisahkan diri. Kemudian, virus akan langsung menghancurkan materi genetik inang dan mengambil kendali. Lalu, proses yang terjadi dengan tahap sintesis pada daur litik, fase pemisahan terjadi ketika sel bakteri sudah membelah dan siap melakukan penetrasi lebih lanjut ke dalam sel inang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.